Sebelumnya selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada Pak Sony selaku dosen pada mata kuliah Akuntansi Keuangan 2 dan juga pada teman-teman sekalian yang mungkin menyaksikan video saya pada waktu pagi hari, siang hari, sore, bahkan malam hari. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Wahyuni Solihati dengan NIM 19430200003 dari Prodi S1 Akuntansi. Baik, langsung saja. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dan mempresentasikan tentang laporan arus kas. Nah, pasti di antara kita tidak asing lagi dong, khususnya teman-teman dari Prodi Akuntansi nih, dengan adanya laporan arus kas. Nah, pada saat kita menyusun laporan keuangan, pasti kita menjumpai dengan adanya laporan arus kas ini ya teman-teman. Nah, begitu juga dengan perusahaan-perusahaan besar. Biasanya kita jumpai pada perusahaan-perusahaan tersebut, banyak dari mereka yang menyusun laporan keuangan pun juga menyusun laporan arus kas tersebut. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja. Hari ini, saya akan membahas tentang 7 topik pembahasan, yaitu yang pertama, definisi dari laporan arus kas itu sendiri. Yang kedua, komponen atau isi dari laporan arus kas. Yang ketiga, metode langsung, yaitu metode yang bisa digunakan dalam penyusunan laporan arus kas. Yang keempat, metode tidak langsung. Metode ini juga bisa digunakan teman-teman untuk menyusun laporan arus kas. Cuma nanti ada perbedaan lah dari segi metode langsung maupun metode tidak langsung. Yang kelima, perbedaan metode, yaitu kedua metode antara metode langsung dan metode tidak langsung. Yang keenam, contoh soal dari laporan arus kas yang menggunakan metode langsung itu seperti apa. Dan juga yang terakhir, contoh arus kas yang menggunakan metode tidak langsung. Langsung saja yang pertama kita masuk pada definisi laporan arus kas. Nah, laporan arus kas di dalam sebuah perusahaan. Kenapa sih? Dan apa sih maksudnya laporan arus kas ini kok harus dimiliki oleh perusahaan? Nah, sebelumnya, laporan arus kas ini tuh maksudnya adalah sebuah laporan yang nantinya akan menggambarkan atau menghasilkan secara rinci pengeluaran kas yang harusnya dikeluarkan oleh perusahaan maupun kas yang harusnya diterima oleh perusahaan. Nah, dengan adanya laporan ini, maka perusahaan sangat terbantu dalam menyelesaikan masalah keuangan mereka. Nah, apa sih fungsi laporan dari arus kas itu sendiri? Jadi yang pertama, prediksi cash flow atau prediksi dari laporan arus kas ini pada periode berikutnya itu berdasarkan data yang ada pada saat ini. Jadi bisa digunakan untuk perusahaan sebagai acuan mereka untuk menentukan posisi keuangan mereka. Berapa sih yang harusnya dikeluarkan oleh perusahaan untuk keperluan ini itu. Kemudian berapa sih harusnya kas yang harus diterima oleh perusahaan pada periode saat ini, begitu. Bisa pada periode per bulan atau bahkan bisa periode per tahun. Yang kedua, dengan adanya laporan arus kas ini bisa digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi perusahaan untuk meningkatkan kinerja internal perusahaan. Dan yang terakhir, yaitu yang ketiga, dengan adanya laporan arus kas ini, perusahaan bisa mengetahui laba bersih untuk mengukur keberhasilan perusahaan mereka. Jadi, dengan adanya laporan arus kas, kan bisa dilihat tuh, apakah pada periode saat ini perusahaan mengalami kenaikan kas atau bahkan penurunan kas ya, begitu. Nah, dengan adanya laporan arus kas tersebut, apabila perusahaan mengalami kenaikan kas, maka perusahaan akan bisa lebih cepat untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya, begitu. Apabila mengalami kenaikan dan penurunan itu tadi, perusahaan juga lebih cepat untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan atau hanya menggunakan laporan arus kas. Langsung saja selanjutnya, komponen dari laporan arus kas. Nah,
Di dalam komponen atau isi dari laporan arus kas itu ada 3, teman-teman. Basicnya itu ada 3 pada umumnya, yaitu yang pertama adalah aktivitas operasional. Nah, yang tergolong dari aktivitas operasional ini apa aja sih? Jadi, perlu teman-teman ketahui bahwasannya yang masuk ke dalam aktivitas operasional ini yaitu arus kas yang berasal dari kegiatan-kegiatan operasional bisnis yang berupa transaksi kegiatan yang meliputi pemasukan dan pengeluaran usaha. Jadi misalnya gini teman-teman, sebagai contoh, pada periode saat ini perusahaan harus membayar gaji karyawan, membayar biaya listrik, membayar biaya telepon, membayar biaya advertensi, dan lain sebagainya. Kemudian perusahaan pada periode saat ini harusnya menerima pemasukan kas sebesar sekian dari pelunasan piutang dari pelanggan, kemudian penjualan atas barang yang dihasilkan atau penjualan atas jasa yang telah diberikan, seperti itu. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasanya di dalam aktivitas operasional ini itu perlu dikelompokkan teman-teman. Jadi yang masuk dalam pemasukan kas itu apa aja? Seperti yang saya berikan contoh tadi, yang masuk dalam pemasukan kan berarti pelunasan piutang, kemudian pendapatan yang berasal dari penjualan barang atau penjualan jasa. Dan sedangkan yang berasal dari atau yang harusnya dikelompokkan sebagai pengeluaran usaha atau kasnya berkurang pengeluaran kas, itu termasuk pada transaksi biaya pembayaran gaji karyawan, kemudian pembayaran beban advertensi, pembayaran biaya listrik, telepon, air, dan lain sebagainya. Yang termasuk intinya tuh yang kasnya tuh keluar seperti itu. Itu termasuk ke dalam aktivitas operasional. Oke, untuk komponen yang kedua yaitu aktivitas investasi. Nah, sama apa aja sih aktivitas-aktivitas atau transaksi yang harusnya masuk ke dalam aktivitas investasi? Yaitu arus kas yang pemasukan dan pengeluarannya itu berkaitan dengan investasi jangka panjang. Nah, jadi intinya atau untuk lebih mengingat, di dalam aktivitas investasi ini yang termasuk itu pokoknya transaksi yang berkaitan dengan aktiva tetap, teman-teman. Jadi misalnya seperti pembelian peralatan, kemudian penjualan peralatan kembali, peralatan-peralatan yang tidak dipakai, itu masuk ke dalam aktivitas investasi karena berkaitan dengan jangka panjang begitu. Jadi lebih mudahnya aktivitas investasi ini berkaitan dengan aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan terkait begitu. Untuk selanjutnya yaitu komponen yang ketiga masuk pada aktivitas pendanaan. Nah, untuk aktivitas pendanaan ini yang tergolong dalam aktivitas pendanaan itu yaitu arus kas yang berasal dari kegiatan pendanaan termasuk penerimaan dan pengeluaran kas yang berkaitan dengan pembiayaan seperti pembiayaan dividen, pelunasan kredit dari bank, saham, dan lain sebagainya. Untuk lebih mudah mengingat, aktivitas pendanaan ini saya beri contoh, misalnya penyetoran saldo modal awal yang harus ditanamkan di perusahaan itu masuk dalam pendanaan, teman-teman. Terus pengambilan prive, kemudian dividen seperti yang sudah dijelaskan di dalam penjelasan saya ini. Kemudian pelunasan kredit dari bank, hutang bank itu juga termasuk dalam aktivitas pendanaan. Seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengingat dengan baik ya, dan bisa membedakan apa saja sih transaksi yang masuk ke dalam aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan juga aktivitas pendanaan. Selanjutnya, kita masuk pada metode arus kas. Nah, untuk metode arus kas, metode yang bisa digunakan dalam penyusunan laporan arus kas itu ada 2 metode, teman-teman. Jadi yang pertama itu ada metode langsung atau yang disebut dengan direct method, dan yang kedua yaitu metode tidak langsung atau yang biasa disebut dengan indirect method. Apa sih perbedaan di antara kedua metode ini?
Dan penjelasan masing-masingnya akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Langsung saja yang pertama yaitu metode langsung. Nah, metode langsung ini pencatatan yang dilakukan pada saat menyusun laporan arus kas dengan metode langsung atau direct method itu meliputi 3 kegiatan utama, yaitu aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan. Nah, sama teman-teman seperti basicnya laporan arus kas pada umumnya. Ada 3 kegiatan utama. Nah, khusus di dalam operasional itu nanti dikelompokkan lagi, misalnya tadi yang sudah saya berikan contoh, mana saja sih yang termasuk arus kas keluar dan mana saja yang termasuk arus kas masuk begitu. Yang akhirnya nanti disusun di dalam laporan arus kas itu menjadi pemasukan dan pengeluaran kas. Lanjut. Nah, yang pertama aktivitasnya yaitu aktivitas operasional. Aktivitas operasional ini berasal dari pemasukan dan pengeluaran usaha. Nah, penerimaan kas seperti yang saya jelaskan di awal itu berasal dari misalnya penjualan barang atau jasa, penerimaan bunga dividen, pelunasan hutang, dan lain sebagainya itu masuk ke dalam penerimaan kas. Sedangkan yang pengeluaran kas, yang kasnya itu berkurang atau kasnya itu dikeluarkan oleh perusahaan, itu misalnya kayak pembayaran kepada pemasok, karyawan, kemudian beban gaji, pajak, dan lain sebagainya itu masuk ke dalam pengeluaran kas. Lanjut, untuk aktivitas investasi. Nah, untuk aktivitas investasi ini berasal dari 4 teman-teman. Kebetulan ini contohnya ada 4 ya teman-teman, tapi contohnya ini masih banyak lagi. Nah, yang pertama adalah pembayaran kas untuk memperoleh aset tetap. Yang kedua, penerimaan kas dari penjualan aset tidak berwujud dan aset jangka panjang. Jadi seperti yang saya jelaskan di awal tadi, karena aktivitas investasi ini berkaitan dengan aktivitas tetap yang dimiliki oleh perusahaan, jadi setiap transaksi seperti pembelian atau penjualan itu pasti masuk ke dalam aktivitas investasi. Dan yang ketiga, penerimaan kas dari penjualan efek ekuitas atau hutang dari entitas lain. Dan yang terakhir adalah uang muka atau pinjaman yang diberikan kepada pihak lain. Selanjutnya, yaitu aktivitas pendanaan. Nah, di dalam aktivitas pendanaan, transaksi sangat mempengaruhi hutang dan ekuitas perusahaan yang meliputi yang pertama, penerimaan kas dari penerbitan saham atau efek ekuitas. Yang kedua, pembayaran kas kepada pemegang saham. Yang ketiga, pelunasan pinjaman. Yang keempat, pembayaran kas oleh leasing. Yang kelima, pembayaran kas kepada pemegang saham. Sama sih seperti yang saya jelaskan di awal tadi, berkait dengan saham, modal, dan lain sebagainya itu masuk ke dalam aktivitas pendanaan, begitu. Nah, selanjutnya adalah metode tidak langsung. Jadi, untuk metode tidak langsung ini, penyusunannya atau penyusunan arus kas dengan menggunakan metode tidak langsung ini ada 3 elemen nih, harus diketahui teman-teman. Jadi yang pertama, itu elemen kas dari kegiatan usaha itu diletakkan paling atas. Nanti ada contoh soalnya teman-teman, mungkin dari penjelasan saya ini agak kurang jelas, mungkin nanti kita langsung saja menuju ke contoh soal supaya lebih memperjelas. Jadi saya jelaskan dulu elemen-elemennya. Yang pertama tadi sudah elemen kas dari kegiatan usaha yang diletakkan paling atas. Yang kedua, elemen kas berasal dari kegiatan investasi dan pendanaan. Dan yang ketiga adalah sumber data yang dibutuhkan berasal dari laporan laba rugi dan neraca yang sedang berlangsung atau periode sebelumnya, begitu. Jadi nanti yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan metode tidak langsung itu bisa laporan neraca atau laporan laba rugi, begitu. Nah, ini untuk perbedaan umum kedua metode antara metode langsung dan metode tidak langsung itu ada 2 sebenarnya. Jadi untuk metode langsung itu disusun berdasarkan buku kas atau bank. Nah, nanti ada soal teman-teman. Jadi untuk metode langsung itu disusun berdasarkan
buku kas sebelumnya, sedangkan metode tidak langsung disusun berdasarkan laporan keuangan, yaitu meliputi neraca dan laba rugi. Gitu. Jadi perbedaannya acuannya beda. Yang satu dari buku kas, yang satu dari neraca atau laba rugi. Yang kedua, pencatatan untuk metode langsung. Pencatatan setiap transaksi kas langsung digolongkan ke dalam 3 jenis aktivitas, yang meliputi tadi aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan. Sedangkan untuk metode tidak langsung itu disusun berdasarkan akun atau rekening di dalam laporan keuangan. Udah, mungkin dari sini teman-teman semoga bisa mengikuti ya. Dari perbedaan yang cukup umum ini nanti kita menuju ke contoh soal. Nah, kita akan menuju ke contoh soal atau contoh laporan arus kas. Gimana sih contoh laporan arus kas yang menggunakan metode langsung dan bagaimana sih contoh arus kas yang menggunakan metode tidak langsung? Baiklah, langsung saja kita menuju ke slide selanjutnya. Dan kebetulan saya akan menggunakan Excel untuk menjelaskan atau menunjukkan contoh arus kas yang menggunakan metode langsung dan contoh arus kas yang menggunakan metode tidak langsung. Langsung saja, yuk kita lihat. Jadi perlu diingat tadi untuk yang metode langsung, penyusunan laporan arus kasnya itu menggunakan acuan atau dasar dari kas ya teman-teman, buku kas. Nah, ini kebetulan saya menggunakan buku besar dengan nama akun kas untuk atau sebagai dasar acuan penyusunan laporan arus kas dengan menggunakan metode langsung. Jadi langsung saja kita menuju ke contoh soalnya. Itu contoh laporannya seperti ini teman-teman. Kalau menggunakan contoh laporan arus kas langsung itu seperti ini. Jadi yang pertama ada PT Selalu Ceria, laporan arus kas periode Januari tahun 2020. Nah, untuk yang pertama, di dalam metode langsung itu kan tadi sudah saya jelaskan ada 3 komponen ya teman-teman, 3 aktivitas, yaitu yang pertama sudah sesuai aktivitas operasional, kemudian aktivitas investasi, dan yang terakhir aktivitas pendanaan. Oke, yang pertama kita masuk pada aktivitas operasional. Nah, di dalam aktivitas operasional kita akan mengelompokkan mana saja yang masuk ke dalam pemasukan usaha atau arus kas yang masuk dan mana yang tergolong pada pengeluaran usaha atau arus kas keluar. Jadi di sini berdasarkan buku besar, di sini dituliskan ada penjualan tunai, ada penerimaan piutang untuk arus kas yang masuk. Sedangkan untuk arus kas yang keluar ada beban angkut pembelian, ada pembelian perlengkapan, pembayaran hutang, dan juga pembayaran gaji. Nah, di dalam aktivitas operasional ini untuk arus kas masuk penjualan tunai diketahui sebesar 5.700.000. Asalnya dari mana? Jadi kita lihat di buku besar ini. Di buku besar terdapat keterangan di sini ada transaksi penjualan tunai sebesar 4.500.000 pada tanggal 12 dan juga ada penjualan tunai pada tanggal 20. Nah, 4.500.000 ditambah 1.200.000 hasilnya 5.700.000. Jadi penjualan tunainya sebesar 5.700.000 ya teman-teman, sudah sesuai. Lanjut ke penerimaan piutang. Untuk penerimaan piutang di sini tertulis 2.280.000. Di sini ada penerimaan piutang pada tanggal 8 sejumlah 1.300.000 dan juga pada tanggal ternyata ada tanggal 3 teman-teman, ada penerimaan piutang sebesar 900.000. Jadi dijumlahkan diperoleh hasil sekian. Nah, kemudian kita jumlah teman-teman, jumlah arus kas yang masuk pada aktivitas operasional sejumlah 7.980.000 diperoleh dari
5.700.000 ditambah dengan 2.280.000, maka diperoleh hasil 7.980.000 untuk jumlah arus kas yang masuk. Tapi khusus di dalam aktivitas operasional saja ya teman-teman. Kemudian kita keep dulu, kita lanjut ke arus kas keluar. Nah, di dalam arus kas keluar ini ada beban angkut pembelian, ada pembelian perlengkapan, ada pembayaran hutang, dan juga ada pembayaran gaji. Nah, kenapa kok ada 4 akun ini atau 4 transaksi ini? Karena sesuai dengan buku besar kita, di sini pengelompokannya ada beban angkut pembelian yang termasuk arus kas keluar, ada pembelian perlengkapan, ada pembayaran hutang, ada pembayaran gaji, teman-teman. Nah, langsung saja untuk beban angkut pembelian sejumlah 200.000 kita cocokkan di buku besar ini. Beban angkut pembelian sejumlah 200.000 sudah sesuai ya teman-teman. Langsung kita lanjut ke pembelian perlengkapan. Di sini ada 500.000. Sudah sesuai 500.000 ya teman-teman. Lanjut ke pembayaran hutang. Untuk pembayaran hutang sejumlah, nah ini pada tanggal 14 sejumlah 6.370.000 sudah sesuai. Dan juga lanjut pada pembayaran gaji sebesar 1.300.000. Nah ini pada tanggal 26 ada pembayaran gaji sebesar 1.300.000. Jika sudah dikelompokkan seperti ini, sama seperti yang arus kas masuk tadi, kita jumlahkan teman-teman. Jadi hasilnya 8.370.000 dihasilkan dari 200.000 ditambah 500.000 ditambah 6.370.000 dan juga ditambah 1.300.000. Oke. Lanjut setelahnya, untuk arus kas aktivitas operasional secara keseluruhan, berapa sih arus kas bersih dari aktivitas operasional itu? Kita peroleh dari 8.370.000 dikurangi dengan 7.980.000. Mengapa demikian? Karena untuk arus kas bersih dari aktivitas operasional itu caranya untuk mencari jumlah arus kas yang keluar dikurangi dengan jumlah arus kas yang masuk, begitu. Jadi hasilnya diperoleh 390.000. Sudah, di-keep dulu ya teman-teman untuk aktivitas operasionalnya. Kita lanjut ke aktivitas investasi. Nah, di dalam aktivitas investasi seperti yang saya jelaskan di awal tadi, itu berhubungan dengan aktiva tetap ya teman-teman. Kebetulan di sini itu ada pembelian peralatan hanya satu ya teman-teman, karena pembelian perlengkapan kita tadi masuk ke dalam arus kas operasional karena tidak termasuk ke dalam aktiva tetap. Jadi pembelian peralatan ini ada pada tanggal 22 sejumlah 2.500.000, maka kita masukkan ke arus kas keluar sejumlah 2.500.000. Karena di dalam buku besar kita yang ada transaksi yang berkaitan dengan aktivitas tetap hanya satu, yaitu pembelian peralatan, maka sudah cukup. Langsung kita tulis saja arus kas bersih dari aktivitas investasi, yaitu sebesar 2.500.000 teman-teman. Sudah, kita keep dulu ya teman-teman untuk yang aktivitas investasi karena hanya cuma satu. Kita move ke aktivitas pendanaan. Nah, untuk aktivitas pendanaan ini itu sama juga karena semuanya arus kas keluar ya teman-teman, kecuali yang operasional tadi. Nah, karena aktivitas pendanaan itu berhubungan dengan modal atau saham atau bank gitu ya. Nah, ini kebetulan di buku besar kita hanya terdapat pembayaran hutang bank dan pembayaran bunga. Berapa sih untuk pembayaran hutang bank? Di sini dituliskan di dalam laporan arus kas 1 juta. Nah, kita cari pembayaran hutang bank. Kebetulan di tanggal 30 ada sebesar 1 juta, kita masukkan ke dalam laporan arus kas. Sudah, di-keep dulu ya teman-teman. Kemudian ada pembayaran bunga sejumlah 100.000. Kita cek di sini. Ada tanggal 30 juga ada pembayaran bunga sebesar 100.000. Maka kita masukkan ke dalam laporan arus kas sejumlah 100.000.
Nah, jika sudah, kita cari arus kas bersih dari aktivitas pendanaan itu. Caranya sama, yaitu pembayaran hutang bank ditambah dengan pembayaran bunga karena tidak ada arus kas masuk, jadi hanya perlu ditambah, tidak usah dikurangi ya teman-teman. 1 juta ditambah 100.000 diperoleh hasil 1.100.000. Ini untuk arus kas bersih dari aktivitas pendanaan. Oke, jika 3 komponen ini sudah kita cari atau sudah kita tuliskan dalam laporan arus kas PT Selalu Ceria ini, mohon maaf, langsung kita pada penurunan kas ya teman-teman. Kenapa kok penurunan kas? Karena kita lihat dulu. Di sini penurunan kasnya diperoleh 3.990.000. Mengapa demikian teman-teman? Dan kenapa hasilnya segitu? Nah, itu diperoleh dari ini teman-teman. Penurunan kas diperoleh dari 390.000 ditambah 2.500.000 ditambah 1.100.000. Maka diperoleh hasil 3.990.000. Mengapa saya beri tanda merah di sini atau tulisan merah? Karena ini minus ya teman-teman nanti. Untuk mencari saldo kas setara atau saldo akhir, nah caranya kita kan udah cari tuh penurunan kas sebesar 3.990.000. Nah, kita masuk ke saldo kas dan setara kas awal. Itu caranya kita lihat ya teman-teman. Di sini tertera 7.400.000. Nah, kita lihat di sini itu diperoleh dari saldo awal kas. Nah, di buku besar kita lihat saldo awal di sini tanggal 1 itu sejumlah 7.400.000. Maka kita tuliskan di sini sesuai 7.400.000. Nah, kita mencari saldo akhir kan teman-teman? Saldo akhir pada laporan arus kas ini berapa sih? Nah, caranya saldo kas atau saldo awal kas tadi, setoran awal itu dikurangi dengan penurunan kas. Jadi, untuk mencari saldo kas dan setara kas akhir periode, itu caranya saldo kas atau saldo awal periode dikurangi dengan penurunan kas, yaitu sejumlah 7.400.000 dikurangi dengan 3.990.000. Maka di sini diperoleh hasil saldo kas dan setara kas akhir periode sejumlah 3.410.000. Begitu teman-teman. Jadi cukup mudah bukan menyusun laporan arus kas dengan menggunakan metode langsung ini. Nah, semoga teman-teman memahami ya, dan semoga penjelasan dari saya untuk metode langsung ini dapat dipahami ya teman-teman. Nah, ini bisa dilihat lagi ada aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan juga aktivitas pendanaan. Oke, karena kita sudah mengetahui nih satu contoh dari laporan arus kas dengan menggunakan metode langsung, kita lanjut ke contoh laporan arus kas yang menggunakan metode tidak langsung. Ada contoh laporan arus kas dengan menggunakan metode tidak langsung. Ada sedikit perbedaan di sini teman-teman. Jadi di dalam laporan arus kas menggunakan metode tidak langsung ini, di sini ada yang sedikit berbeda, yaitu dari aktivitas operasional. Kenapa? Karena di dalam aktivitas operasional di sini, khusus yang menggunakan metode tidak langsung itu rinci ya teman-teman. Di sini diperlukan adanya laba bersih. Kemudian dikelompokkan lagi penambahan apa aja, terus pengurangan, begitu. Sebenarnya mirip atau sama, bukan sama, kayak mirip seperti yang menggunakan metode langsung, tetapi di metode tidak langsung ini ada hal-hal komponen yang diperlukan seperti laba bersih, dan juga dalam segi pengelompokannya pun juga beda, yaitu dituliskan dengan penambahan dan juga pengurangan. Oke, langsung saja. Tadi seperti yang kita ketahui teman-teman, untuk menyusun laporan arus kas dengan menggunakan metode tidak langsung, kita perlu acuan yaitu laba rugi atau di sini saya menggunakan ini teman-teman. Ini adalah
laporan perubahan periode yang lalu dengan periode saat ini. Gitu. Jadi selain laba bersih kita juga selain laba rugi kita juga bisa menggunakan ini laporan perubahan posisi arus kas ya teman-teman. Nah, di sini laba bersihnya diketahui 2.160.000. Ini dari mana? Ini ada teman-teman. Sebenarnya laporan laba rugi dari PT Selalu Ceria ini ada. Cuman saya tidak mencantumkan di sini, tapi saya lebih memfokuskan pada laporan arus kasnya teman-teman. Tapi ini kita beracuan pada laba bersih ini. Ini sudah ada ya teman-teman. Jadi teman-teman nanti kalau menyusun laporan arus kas itu harus menyusun laporan laba rugi dulu ya. Nah, ini sejumlah 2.160.000 laba bersih yang diperoleh dari laporan laba rugi. Sejumlah 2.160.000. Kemudian untuk penambahan di sini ada beban penyusutan atau di sini untuk yang laporan perubahan ini tuh ada akumulasi penyusutan. Nah, di sini dituliskan beban penyusutan sejumlah 50.000 teman-teman. Kenapa kok 50.000? Jadi, sebelum saya masuk ke laporan arus kas dengan menggunakan metode tidak langsung ini, kita bergeser ke laporan perubahan ini. Jadi teman-teman yang perlu diketahui ada perubahan untuk periode yang lalu dengan periode saat ini tuh yang perlu kita hitung. Untuk kas itu tidak kita hitung ya teman-teman untuk perubahannya karena kita tidak memerlukan kasnya untuk dimasukkan di laporan arus kas ini. Kita hanya perlu ini. Piutang usaha pada periode yang lalu sebesar 2.300.000. Untuk periode yang saat ini 2.800.000. Kemudian perubahannya berapa? Tinggal mengurangi aja ya teman-teman. Jadi 500.000 ini diperoleh dari 2.800.000, dikurangi dengan 2.300.000. Hasilnya adalah 500.000. Lanjut, untuk persediaan barang dagang sama. Periode yang lalu 3.500.000, untuk periode saat ini 2.600.000, maka perubahannya dengan cara mengurangkan periode saat ini dikurangi dengan periode yang lalu sebesar 2.600.000 dikurangi 3.500.000 hasilnya minus 900.000. Maka perubahannya bukan malah naik, malah turun ya teman-teman. Jadi ngitungnya jangan sampai kebalik. Jadi ngitungnya dari periode saat ini dikurangi dengan periode yang lalu teman-teman. Jangan kebalik ya, jangan periode yang lalu dikurangi periode saat ini, nanti hasilnya akan salah. Sampai sini, kemudian teman-teman lanjutkan sendiri dari perlengkapan sewa dibayar di muka, peralatan, dan juga akumulasi penyusutan. Dan juga ada utang usaha, utang bank, itu kalian jumlah sendiri ya teman-teman. Ini jangan sampai kebalik ya menguranginya. Oke, kalau sudah dikurangkan semuanya teman-teman, kita peroleh hasil seperti ini. Ini ya teman-teman. Nah, jika sudah kita buat laporan perubahan ini, kita masuk ke laporan arus kas dengan menggunakan metode tidak langsung. Nah, untuk penambahan di sini itu kita masukkan ada beban penyusutan, ada penurunan persediaan barang dagang, ada penurunan perlengkapan, ada penurunan sewa dibayar di muka. Kenapa kok ditulis penurunan? Karena di sini tadi terdapat minus. Bukannya mengalami kenaikan, malah mengalami penurunan. Oleh karena itu, di dalam laporan arus kas ini harus dituliskan dengan penurunan. Beban penyusutan tadi 50.000 ini ya teman-teman. Akumulasi penyusutan peralatan ini 50.000. Sudah clear. Kemudian lanjut ke penurunan persediaan barang dagang. Nah, ini persediaan barang dagang sejumlah minus 900.000. Jadi harus ditulis penurunan persediaan barang dagang sejumlah 900.000. Kemudian ada perlengkapan. Nah, terjadi penurunan sebesar berapa? Ini 300.000. Kita cocokkan lagi. Nah, sudah pas 300.000. Kemudian lagi penurunan sewa dibayar di muka. Kita cari sewa dibayar di muka ini sejumlah penurunan 300.000. Kita masukkan lagi di sini. Oke, sudah.
Karena kita sudah melakukan pengelompokan nih di dalam penambahan aktivitas operasional, kita jumlahkan 50.000 ditambah 900.000 ditambah 300.000 ditambah 300.000, hasilnya adalah 1.550.000. Ini untuk jumlah arus kas masuk dari aktivitas operasional untuk yang penambahan. Sedangkan untuk yang pengurangan apa aja? Nah, ini ada piutang usaha, teman-teman. Kita cari utang usaha. Di sini, teman-teman, kenaikan piutang usaha. Nah, di sini piutang usaha itu ada 500.000 ini, teman-teman. Nah, 500.000, mohon maaf karena letaknya di atas, saya tidak melihat ya, teman-teman. Kenaikan piutang usaha sebesar 500.000 ini. Nah, yang lainnya terjadi penurunan karena minus. Ini untuk piutang usaha terjadi kenaikan, yaitu Rp500.000. Tuliskan di sini. Lanjut, untuk utang usaha. Utang usaha ternyata mengalami apa? Utang usaha ternyata mengalami penurunan. Utang usaha mengalami penurunan sebesar Rp700.000. Nah, jadi untuk jumlah arus kas yang keluar pada aktivitas operasional sama dijumlahkan kayak yang arus kas masuk tadi, 500.000 ditambah 700.000 hasilnya adalah 1.200.000. Begitu ya, teman-teman. Lanjut, kita menghitung arus kas bersih aktivitas operasional. Caranya bagaimana? Caranya dengan 2.160.000 ini dikurangi dengan 2.160.000 ditambah dengan 1.550.000 dikurangi dengan 1.200.000. Kenapa kok dikurangi? Karena mengalami pengurangan. Gitu, kasnya keluar. Jadi 2.160.000 ditambah 1.550.000 dikurangi 1.200.000 diperoleh hasil 2.510.000, teman-teman. Sudah, kita keep dulu ya. Lanjut ke aktivitas investasi. Nah, untuk aktivitas investasi ini karena berkaitan dengan aktiva tetap, kebetulan di laporan perubahan ini ada satu, yaitu peralatan. Kita lihat peralatan apakah mengalami penurunan atau kenaikan. Ternyata peralatan ini mengalami kenaikan sebesar 1 juta, maka kita tuliskan kenaikan peralatan sejumlah 1 juta. Karena di dalam laporan perubahan tadi itu hanya ada peralatan saja yang berkaitan dengan aktiva tetap, maka sudah cukup langsung kita hitung arus kas bersih dari aktivitas investasi, yaitu sama 1 juta dari kenaikan peralatan saja karena tidak terdapat transaksi lain yang berkaitan dengan aktiva tetap. Oke, kita keep lagi. Lanjut ke aktivitas pendanaan. Nah, di dalam aktivitas pendanaan tadi kan berhubungan dengan saham, modal, dan juga bank ya, teman-teman. Kita lihat di sini. Kita lihat di sini hanya ada bank, teman-teman. Nah, banknya berapa? Banknya 500.000, akan tetapi minus. Jadi ditulisnya penurunan hutang bank sebesar Rp500.000. Karena di laporan perubahan tadi kebetulan hanya satu sama dengan yang tadi di aktivitas investasi, maka langsung saja kita ke arus kas bersih aktivitas pendanaan. Oke. Karena aktivitas pendanaan ini cuma satu, jadi langsung saja dituliskan 500.000 berasal dari penurunan hutang bank. Oke, kita keep dulu ya, teman-teman. Lanjut ke kenaikan kas bersih. Untuk kenaikan kas bersih ini, langkah-langkahnya gimana? Maksudnya cara menghitungnya gimana? Untuk kenaikan kas bersih ini, cara menghitungnya adalah dengan menjumlahkan arus kas aktivitas operasional dengan aktivitas investasi, kemudian hasilnya dikurangi dengan Rp500.000. Hasilnya diperoleh hasil 1.010.000. Kemudian sama seperti yang metode langsung tadi, kita tuliskan saldo kas dan setara kas pada awal periode. Kita lihat di sini berapa.
Nah, di sini dituliskan periode yang lalu atau periode sebelumnya itu 1.400.000. Maka kita di sini juga harus menuliskan 1.400.000 karena awalnya gitu. Nah, yang kita cari apa? Yang kita cari saldo kas dan setara kas akhir periode atau saldo akhir. Sejumlah berapa? Caranya dengan menjumlahkan saldo awal dengan kenaikan kas bersih. Beda ya teman-teman, karena tadi terjadi penurunan kas bersih pada metode langsung, maka dia cara nyari saldo akhirnya itu dengan mengurangi. Nah, kalau ini karena terjadi kenaikan bersih, untuk mencari saldo akhirnya kita menjumlahkan kenaikan kas bersih dengan saldo awal, yaitu 1.010.000 ditambah dengan 1.400.000, maka hasilnya adalah 2.410.000. Nah, perlu teman-teman ketahui untuk saldo akhir ini harus sesuai ya teman-teman, harus sesuai yang ada di perubahan ini. Nah, ini teman-teman. Periode saat ini kan kasnya 2.410.000. Maka laporan arus kas untuk periode ini juga harus sama, sejumlah 2.410.000 ini. Maka kalau udah sama berarti laporan arus kas metode tidak langsung kita udah benar ya teman-teman, begitu. Oke, mungkin itu dulu, sekian penjelasan dari saya ya teman-teman. Semoga bisa dipahami dan bisa diterima atau bisa dipahami oleh pembaca maupun pendengar presentasi saya pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata maupun penjelasan yang kurang paham, bahkan kalau ada kesalahan dalam segi penyampaian atau penulisan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Sony dan teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan video saya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Terima kasih.